Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas detik-detik wafatnya 3 sahabat Nabi. Salah satunya anak Abu Jahal. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Saat Fathul Mekkah, Ikrimah bin Abu Jahal berusaha melarikan diri karena takut dengan pembalasan akibat kerasnya sikap permusuhan yang dilakukannya kepada kaum muslimin. Di pesisir Tihamah, ia menaiki sebuah kapal yang akan membawa ke daerah Yaman. Nahkoda kapal terus mengatakan kepadanya agar ia menyucikan dirinya. Ketika ditanyakan tentang apa yang harus dilakukannya, sang nahkoda berkata, "Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang menyebabkan aku melarikan diri dari negeriku kecuali dari kalimat tersebut," kata Ikrimah. Nahkoda tetap berkeras, kalau tidak, ia tidak akan membawanya berlayar. Dalam keadaan ini, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya, yang ternyata istrinya sendiri, Ummu Hakim binti Haris bin Hisham, yang telah memeluk agama Islam. Ikrimah menghentikan pertengkarannya dengan sang nahkoda dan berpaling pada istrinya. Ummu Hakim sedang berteriak dan berkata, "Wahai putra pamanku, aku telah datang kepadamu dari sisi orang yang paling banyak menyambung silaturahmi, sebaik-baiknya manusia dan semulia-mulianya manusia. Janganlah engkau binasakan dirimu sendiri." Setelah dekat ia berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah meminta jaminan keselamatan untukmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Engkau telah melakukannya?" kata Ikrimah setengah tidak percaya. Istrinya menjawab, "Ya, aku telah berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta jaminan keselamatan untukmu, dan beliau memberikan jaminan keselamatan itu untukmu." Tampaknya tidak banyak pilihan bagi Ikrimah, karena nahkoda kapal sendiri menolak membawanya kecuali jika ia membaca syahadat, yang artinya ia harus memeluk Islam. Padahal hal itulah yang menjadi salah satu sebab ia ingin lari ke Yaman. Ketika itu, Ikrimah memenuhi permintaan istrinya dan mereka berdua berjalan kembali ke Mekah. Ummu Hakim bercerita, kalau budak Romawi yang mengantarkannya mencoba untuk menodai kehormatannya, kemudian ditolong oleh orang-orang dari Bani Ang yang menangkap dan mengikatnya. Ketika itu, Ikrimah menjadi marah, dan setelah menemui budaknya, ia membunuhnya. Tidak lama kemudian, Ikrimah ingin menggauli istrinya. Ummu Hakim menolaknya dan berkata kalau dia masih musyrik, sedang dirinya seorang muslimah. Ikrimah berkata, "Sesungguhnya perkara agama yang menghalangimu untuk kugauli itu sangatlah besar." Ketika itu, di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Ummu Hakim berhasil membawa kembali suaminya. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepada kalian sebagai orang yang beriman dan berhijrah. Maka janganlah kalian mencaci bapaknya, karena cacian terhadap mayat akan menyakiti orang yang hidup, dan cacian tidak akan sampai kepada si mati." Padahal ketika itu, Ikrimah belumlah menyatakan beriman dan memeluk Islam. Ia kembali ke Mekah hanya karena ada jaminan keselamatan seperti yang dikatakan istrinya. Tetapi pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bisa menembus ruang dan tempat dan waktu. Ketika melihat kedatangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melompat mendekati dengan penuh gembira, sampai beliau tidak sadar bahwa bahu beliau terbuka tanpa kain selendang yang menutupinya. Ketika telah berhadapan, Ikrimah menanyakan tentang kebenaran jaminan keselamatan dirinya yang diminta oleh istrinya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya.
Ikrimah bertanya lagi tentang risalah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjelaskannya dengan panjang lebar pokok-pokok ajaran agama Islam. Perkataan beliau yang bijak tanpa tidak ada nada paksaan tampaknya membuka pintu hatinya. Setelah penjelasan beliau tersebut, Ikrimah berkata, "Demi Allah, apa yang engkau seru adalah kebaikan, dan kepada urusan yang indah lagi baik. Demi Allah, sebelum engkau menyuruh kami kepada risalah yang engkau bawa, engkau adalah orang yang terpercaya dan paling baik di antara kita." Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dengan penuturan Ikrimah ini. Dan ketika Ikrimah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kebaikan yang harus ia katakan, Rasulullah memintanya membaca 2 kalimat syahadat. Ternyata ia memenuhi permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diucapkannya 2 kalimat syahadat tanpa keraguan sedikit pun. Belum cukup juga ia bertanya kepada beliau tentang apa yang harus dikatakan untuk menunjukkan kemantapannya memeluk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah, aku mengambil Allah sebagai saksi, dan aku bersaksi di hadapan orang-orang yang hadir bahwa aku adalah seorang Islam yang berjihad dan berhijrah." Ikrimah mengucapkan perkataan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan penuh keyakinan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak begitu gembira sehingga beliau menyatakan akan memenuhi apapun permintaan Ikrimah sejauh yang beliau bisa berikan pada seseorang. Mendengar penuturan ini, Ikrimah berkata, "Ya Rasulullah, hendaknya engkau memohonkan ampunan bagiku atas setiap permusuhanku terhadapmu, atas setiap perjalananku, atas untaku yang kupacu kencang untuk memusuhimu, atau dimanapun aku menemuimu untuk menyakitimu, dan juga atas setiap ucapan yang keluar dari mulutku di hadapanmu atau di belakangmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan keampunan seperti yang diminta Ikrimah, dan para sahabat yang hadir mengamininya. "Aku telah ridha ya Rasulullah," kata Ikrimah. Kemudian melanjutkan, "Demi Allah ya Rasulullah, aku akan mengorbankan hartaku di jalan Allah 2 kali lebih banyak daripada harta yang kupakai untuk menghalangimu di jalan Allah sebelum ini. Dan aku akan berperang di jalan Allah 2 kali lebih banyak daripada peperangan yang telah aku lakukan untuk menghalangimu di jalan Allah sebelum ini." Sesuai dengan janjinya, Ikrimah selalu menyertai Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang terjadi setelah keislaman itu. Dalam perang Hunain, di mana pada awalnya pasukan muslim sempat terdesak dan kocar-kacir, Suhail bin Am yang menyertai perang itu walau belum memeluk Islam berkomentar dengan sinis, "Muhammad dan para sahabatnya tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah hilang dari mereka, dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi." Mendengar perkataan Suhail tersebut, Ikrimah membantahnya dengan berkata, "Ini bukanlah ucapan yang tepat, dan urusan ini sedikit pun bukan hak Muhammad. Jika hari ini ia dikalahkan, maka besok ia akan memiliki kesudahannya sendiri." Mendengar perkataan Ikrimah ini, dengan keheranan Suhail berkata, "Demi Allah, sesungguhnya zaman di mana engkau memusuhi Muhammad baru saja engkau tinggalkan." "Hai Abu Yazid," kata Ikrimah, "demi Allah, dulu itu kita telah memacu kuda kita untuk tujuan yang sia-sia, sedang akal kita adalah akal kita sendiri. Kita dulu menyembah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat apapun pada kita." Ketika itu pula, Suhail tak mampu lagi mendebat pernyataan Ikrimah tersebut. Sahabat pena pencari hikmah, Ikrimah pernah ditugaskan Rasulullah SAW menjadi pemungut zakat dari Bani Hawazin ketika beliau sedang berhaji. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, ia sedang mengemban tugas Nabi SAW di daerah Tabalah, sebuah kota di Yaman yang cukup terkenal. Ikrimah sendiri akhirnya mati syahid dalam pertempuran Ajnadain
pertempuran melawan pasukan Romawi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa Ikrimah syahid pada pertempuran Yarmuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada riwayat yang lainnya menyebutkan ia syahid pada perang Yarmuk. Ketika itu ia menyongsong musuh dengan beberapa sahabat. Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan sempat mencegahnya, "Jangan berbuat begitu. Sungguh kematianmu akan terasa berat bagi kaum muslimin." Ikrimah dengan tegas berkata, "Biarkan aku ya Khalid. Sungguh engkau telah sempat berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang aku dan ayahku berada pada barisan yang paling keras menentang beliau." Kemudian ia berseru pada orang-orang yang mengikutinya untuk berbaiat atas maut bersama dirinya. Di antaranya adalah pamannya Harith bin Hisham dan Dirar bin Azwar, dan mereka mengikutinya. Ketika pertempuran berakhir, 3 orang terluka parah berdekatan: Ikrimah, Harith bin Hisham, dan Asyad bin Abi Rabi'ah. Ketika itu Harith meminta air untuk meminum. Ketika dibawakan, ia melihat Ikrimah dan berkata, "Berikan air ini pada Ikrimah." Air pun dibawa ke Ikrimah. Ketika hampir minum, Ikrimah melihat Asyas dan berkata, "Berikan air ini kepada Asyas." Air pun dibawa ke Asyas, tetapi Asyas telah meninggal sebelum air sampai kepadanya. Ketika dibawa ke Ikrimah lagi, ia juga wafat. Begitu juga ketika ia membawa ke Harith, ternyata ia telah meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.